Melayu berasal usul daripada Semenanjung Tanah Melayu, lepas itu disperse bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk mereaksi sebuah video kembali lagi dari negeri seberang tentang yang bertemakan adalah asal-usul orang Nusantara. Paham kita ketahui bahwa asal-usul orang Nusantara itu terbagi atas 4 gelombang. Pertama, teori out of Africa, yaitu orang Nusantara berasal dari benua Afrika 70.000 tahun yang lalu. Teori kedua yaitu out of Taiwan, yang dicerikan dari bahasa Austronesia yang bermula dari Taiwan. Teori ketiga yaitu teori Yunan. Keempat adalah pendatang dari Timur Tengah dan India. Namun ada satu teori yang cukup unik yang sangat digembar-gemborkan oleh masyarakat di Semenanjung terutama, dan pastinya adalah para netizen yang menganggap bahwa Nusantara ini berawal dari Semenanjung yang kemudian tersebar ke pulau-pulau sampai ke Kepulauan Pasifik. Ini adalah satu teori baru yang coba mereka temukan. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan cuplikan dari teori out of Semenanjung. Melayu berasal usul daripada Semenanjung Tanah Melayu, lepas itu disperse bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Lebih muda, kan benua ini benua Sunda 35.000 tahun Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35.000 tahun in situ maknanya tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras, teras. Dan kalau selama 35.000 tahun kita boleh imagine berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat ujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. Dia mengklaim benua paparan Sunda atau benua Sunda itu adalah sebagai Melayu. Padahal terminologi Melayu itu belum sampai di zaman itu. Tapi ini label saja yang dia berikan kepada benua Sunda. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ialah Tanjung, Madagaskar. Ini melalui kajian. Dulu kita ingat Melayu dia di sini di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa, dekat sini kepulauan Polinesia ni, Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa dan selatan Burma adalah orang Melayu. Selatan Burma itu kita panggil orang Mon. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini. Agak ramai orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja. Kita bukan pendatang. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu. Jadi sah-sah ini Tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia itu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita. Ya, demikian tadi cuplikan video dari seorang profesor asal Malaysia yang menemukan sebuah teori baru
yaitu Melayu berasal dari Semenanjung atau dengan istilah out of Semenanjung. Teori ini tidak pernah diakui oleh para pakar antropologi dari mana-mana negara atau di seluruh dunia. Ini hanyalah sebuah teori halusinasi daripada masyarakat di Semenanjung yang mengklasifikasi bahwa Melayu itu adalah sebuah bangsa besar yang berawal dari Semenanjung, kemudian tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Nusantara sampai ke daerah Pasifik. Ini tentunya sangat bertentangan dengan beberapa teori-teori yang lain, karena kalau melihat bahwa Melayu berawal dari Semenanjung, faktanya bahwa bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia, salah satu bahasa Austronesia dari ribuan bahasa Austronesia. Itu berdasarkan hasil ilmuwan linguistik bahwa itu berawal dari Pulau Taiwan yang kemudian turun ke selatan dan menjadi ratusan ribuan bahasa turunan daripada Austronesia, dan Semenanjung itu adalah bagian dari bahasa Austronesia yang berasal dari Taiwan. Kemudian kalau kita melihat peninggalan arkeologi menunjukkan bahwa Semenanjung itu adalah orang yang penghijrahan dari kepulauan Indonesia. Kita lihat dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno itu berawal dari Sumatera, kemudian menyebar ke Semenanjung. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dari kepulauan itu bermigrasi ke Semenanjung, bukan Semenanjung yang bermigrasi ke kepulauan. Peninggalan juga adalah seperti batu bersurat arca, prasasti. Prasasti berbahasa Melayu itu mayoritas berada di kepulauan Indonesia, yaitu Sumatera dan Jawa. Dari 49 prasasti bahasa Melayu, 46 prasasti bahasa Melayu itu berawal dari Sumatera dan Jawa. Ini menunjukkan bahwa peradaban itu berawal dari Sumatera dan Jawa. Oke, demikian video saya. Bila Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.